Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020. Puji Tuhan, pagi ini kita menjumpai pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berkata sebagai berikut. Tetaplah berdoa. Ayat ini begitu singkat, begitu pendek, namun dia mengingatkan bagaimana kita sebagai orang percaya harus tetap berdoa. Dalam kehidupan ini seringkali kita berdoa di saat-saat ada masalah, di saat-saat ada pergumulan, di saat-saat ada tantangan, di saat-saat kita harus menghadapi hal-hal yang kita tidak dapat tangani dengan kekuatan kita. Disitulah baru kita mulai berdoa. Tetapi ayat ini katakan tetaplah berdoa. Mengapa disuruh kita tetap berdoa? Karena kita tidak pernah tahu kapan masalah itu mau datang. Kapan pergumulan yang kita tidak pernah pikirkan itu akan datang. Kapan hal-hal yang sulit itu akan datang. Dia tidak pernah memberitahukan kepada kita terlebih dahulu. Sebab itu kita diingatkan tetaplah berdoa. Nah, pertanyaannya, untuk apa kita berdoa kalau tidak ada masalah? Kalau ternyata setiap kali dalam hidup ini tidak ada pergumulan, kok disuruh tetap berdoa? Ternyata di dalam Alkitab mencatat beberapa hal penting tentang doa. Pertama, doa itu dapat mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Orang-orang menjumpai ketakutan, menjumpai suasana, keadaan yang tidak nyaman, ternyata bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa dalam dirinya karena doa. Saudara bisa lihat Yosafat dalam 2 Tawari pasal 20 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyatakan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan akhirnya kita temukan Yosafat melihat pertolongan di dalam ketakutannya. Yesus pun dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 44, di sana dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi kita melihat bahwa doa bisa merubah ketakutan menjadi sesuatu kekuatan baru dalam diri kita. Nah, hal yang kedua yang kita perlu tahu mengapa kita harus tetap berdoa, yaitu ternyata di dalam doa hal-hal yang tidak ada atau yang tidak mungkin terjadi ternyata dimungkinkan melalui doa. Kita tahu seorang ibu yang mandul yang bernama Hana tidak punya anak, dan satu saat dia berdoa, dan di dalam doanya Tuhan menjawab, akhirnya dia mempunyai anak. Kita mengerti juga seorang yang bernama Elia. Ketika dia berdoa minta hujan, adalah sesuatu yang tidak mungkin manusia bisa kerjakan. Ternyata doa Elia dijawab Tuhan. Hujan turun. Dan juga Elia pernah berdoa minta api, dan api pun turun dari surga membakar korban persembahan. Jadi kita menemukan bahwa hal yang kedua, doa menghadirkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itulah yang diingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita harus tetap berdoa. Karena dalam perjalanan kehidupan ini banyak hal yang kita tidak tahu, kita harus hadapi. Ada begitu banyak persoalan yang kita tidak mengerti, tapi kita harus jalani. Nah, dengan doalah kita akan melihat pertolongan. Dengan doalah kita melihat perubahan. Dengan doalah kita melihat mujizat terjadi. Dengan doa segala sesuatu mungkin. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam perjalanan kita di hari-hari seperti ini, di tengah-tengah pergumulan kita diingatkan, tetaplah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Kita melihat apa yang terjadi di RRC sana. Ketika Wuhan datang, mereka mencari Tuhan, mereka beribadah, orang-orang berdoa mendoakannya. Setelah selesai, orang merasa aman, kemudian datang jilid 2. Kita tidak pernah tahu. Dan hal seperti itu tidak bisa diduga. Dalam kehidupan yang nyata tidak ada yang kita bisa duga. Yang kita bisa kerjakan hanya berdoa. Karena doa merubah segala sesuatu. Mari kita satu di dalam doa. Kita mohon kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita, supaya kita pun dapat menghadapi segala sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan dengan jalan keluar melalui doa kita. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, karena oleh kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini, melewati begitu banyak tantangan rintangan dalam kehidupan, beban permasalahan yang kami hadapi, tapi kami diingatkan oleh firman Tuhan. Kami perlu tetap berdoa, karena segala sesuatu bisa berubah di depan kami. Segala sesuatu bisa terjadi dengan tiba-tiba. Segala sesuatu bisa terjadi tanpa ada informasi yang lebih jelas kepada kita. Tapi kami bersyukur Engkau memberikan jalan keluar bagi kami melalui doa. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami setiap hari, agar kami tidak salah melangkah, tapi kami selalu mengingat bahwa kami punya hubungan dengan Engkau melalui doa. Sehingga di dalam menghadapi segala sesuatu, kami percaya kami tidak sendirian, tapi kami bersama Bapa yang selalu ada dan mendengar setiap doa permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, sebab itu kami berdoa serta bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu bapak saudara yang diberkati, jangan lupa saudara bisa membagikan renungan ini kepada saudara-saudara yang lain untuk mendapatkan berkat Tuhan. Dan juga untuk komunitas Kompria Jemaat Bethesda, sebentar sore ada ibadah Pelprip ya, secara online, dan kita bisa mengikutinya dengan baik. Dan untuk saudara sekalian, saya tetap kembali mengingatkan, jangan lupa subscribe di YouTube channel GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati.